mencari kesimpulan. Nah, struktur soal penalaran analitis itu ada pengantar soalnya, terus ada syarat atau batasannya, dan baru kesimpulannya. Nah, kita disuruh meminta untuk mencari kesimpulannya tersebut. Di mana untuk mencari kesimpulan itu ada 5 alternatif. Yang pertama itu dengan cara mengurutkan, yang kedua dengan cara perpindahan posisi, yang ketiga dengan mengeliminasi pilihan jawaban, yang keempat itu menggunakan tabel, dan yang kelima itu adalah posisi duduk, baik dia melingkar ataupun persegi. Jadi ibaratnya misalkan Gaby dikasih suatu soal analitis, itu nggak harus dengan cara mengurutkan, mana tahu nanti soalnya bisa dengan cara mengurutkan, bisa dengan perpindahan posisi. Jadi bisa 2 atau 3 alternatif, bahkan ada juga yang 1 alternatif kayak gitu. Jadi nggak harus kaku dengan satu jalan aja, itu enggak Gaby. Jadi nanti Gaby bisa lihat kira-kira soal ini bisa dengan yang mana alternatifnya atau jalan mencarinya yang mana kayak gitu. Kita coba dulu untuk yang pertama, ini contoh soal untuk pengerjaan dengan cara mengurutkan. Nah, kita kalau mendapatkan suatu analitis itu kan soalnya panjang ya, Gaby ya. Jadi kalau misalkan ingin lebih cepat selesai, itu jangan baca dulu soalnya, tapi baca dulu si pertanyaan yang diminta. Misalkan yang pertanyaan itu kan di bagian bawah ya, kalimat terakhir. Pertanyaan di sini adalah ibu kota dengan tingkat inflasi pada urutan keempat terendah. Berarti yang dimintanya yang keempat terendah. Berarti kita harus urutkan dulu dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, ini yang kita urutkan dulu. Nah, terus kalau misalkan kita mengurutkan, baru kita baca soal kita. Tokyo memiliki tingkat inflasi lebih rendah daripada Jakarta. Berarti kalau misalnya Tokyo memiliki tingkat inflasi lebih rendah daripada Jakarta, kalau kakak buatkan Tokyo di sini, kira-kira Jakartanya nanti yang mana? Tokyo itu dia lebih rendah dari Jakarta gitu. Gimana Kak? Kan Tokyo. katanya di situ, Tokyo lebih memiliki tingkat inflasi lebih rendah dari Jakarta. Kalau Hmm, Tokyo sekarang kakak posisikan sebelah sini, kira-kira Jakartanya yang mana? Di atasnya Tokyo atau di bawahnya Tokyo? di atas. Di atasnya Tokyo, betul. Hmm. Sebentar ya. Oke, Jakarta. Oh, bisa ya? Sebentar ya, Sibi. Berarti Jakarta di atasnya Tokyo. Oke. Terus lanjut lagi. Tingkat inflasi New Delhi lebih rendah dari Tokyo. Sekarang kan Tokyo itu di posisi nomor 2. Kalau New Delhi lebih rendah daripada Tokyo, berarti New Delhi-nya kita letakin di mana? Di atasnya atau di bawahnya? Di Di, atasnya Tokyo atau di bawahnya Tokyo? di atas Tokyo. New Delhi lebih rendah dari Oh, Tokyo. di bawah Tokyo. Di bawahnya, betul. Tunggu sebentar. Nah, ini sebentar ya, Gaby. Hmm. Kayaknya nggak bisa. Oke. Nah, lanjut lagi. Kalau gitu, tetapi tingkat inflasi New Delhi itu dia lebih tinggi daripada Beijing. Berarti Beijing lebih tinggi daripada Tokyo gitu ya Kak? New Delhi yang lebih tinggi daripada Beijing. Berarti di atasnya Beijing New Delhi. Iya, betul. Berarti sekarang kan New Delhi ada di posisi ketiga. Berarti Beijingnya di bawahnya New Delhi atau di bawahnya? Di atasnya. Di atas. Kan Beijing di atas Kak. Bukan kayak gini, tetapi tingkat Hmm. inflasi New Delhi lebih tinggi daripada Beijing. Kan Beijingnya belum kita susun. Hmm. Yang ada kan baru New Delhi. New Delhi itu dia lebih tinggi daripada Beijing. Berarti Beijing itu di bawahnya New Delhi atau di atasnya New Delhi? Di bawah. Iya, betul. Di bawahnya New Delhi. Baru kita lanjut lagi. Terus katanya di sini tingkat inflasi Singapura itu lebih tinggi daripada Jakarta. Jakarta kan sekarang posisi pertama. Hmm. Kalau Singapura itu lebih tinggi dari Jakarta, berarti Jakartanya di mana? Singapura di mana? Sorry. Di atasnya Jakarta. Betul, di atasnya Jakarta. Berarti kita letakin lagi Singapurnya di sini. Kita lanjut, kalau gitu, terus katanya lagi, tingkat inflasi Beijing tidak berada di bawah tingkat inflasi Kuala Lumpur. Beijing Berat. itu tidak berada di bawah Kuala Lumpur. Beijing Berarti sekarang posisinya terakhir. iya Kuala Lumpur di bawahnya Beijing. Betul, Kuala Lumpur di bawahnya Beijing lagi. Udah selesai tersusun lah kita dari Singapura, terus Jakarta, Tokyo, New Delhi, Beijing, dan Kuala Lumpur. Bentar. Nah, terus katanya lagi di sini,
Ini kita lingkar dulu ya. Ini, oh sorry. Ini yang tinggi, yang ini yang rendah. Yang tinggi, ini yang rendah. Nah, terus katanya di sini yang diminta adalah urutan keempat terendah. Kalau lumpur kan nomor satu terendah, nomor dua terendah, nomor tiga terendah, dan nomor empat terendah. Sehingga pertanyaannya tadi kan nomor empat terendah, maka Mm-mm. jawabannya adalah Tokyo. Tokyo. Iya, betul Gibi. Hmm. Jadi kita susun-susun dulu. Gaby boleh lihat dulu nanti kalau masih ragu rasanya ditanyakan dulu. Silakan dilihat dulu soalnya maupun penyelesaiannya ya. Kayaknya ini soal baru ya, Kak. Soalnya biasanya itu kan dia berurutan dari yang terkecil ke besar gitu. Oh iya boleh. Kalau dari kecil ke yang besar boleh juga Gaby. Ya, Kita enggak, aku urutin baru itu lihat boleh. soalnya yang kayak gini, Kak. Oh gitu. Tapi boleh kok. Biasanya dari yang kayak yang terkecil ke besar, besar terkecil. Biasanya kayak gitu soalnya. Oke, sekarang malah tinggi ke rendah gitu. Enggak, hanya satu doang jawabannya gitu. Oh gitu. Kayak Iya, tapi berurutan kalau kan, untuk Kak? Kan biasanya eh, berurutan. Ini boleh dari boleh. tinggi. Betul, ini Biasanya. cuman bedanya pertanyaannya aja sih. Nanti di Mm-mm. latihan kita malah diurutkan dari awal sampai akhir. Jadi nanti jawabannya berarti Singapura, Jakarta, Tokyo, New Delhi, Oh, Beijing iya. dan kalau gitu. Jadi kan dia tergantung pertanyaannya juga. Mm-mm. Kalau contoh kita sekarang yang memang satu jawaban karena dimintanya kan urutan keempat terendah. Mm-mm. Nah, tapi nanti di latihan soal nanti kakak kasih latihan soal itu di latihannya itu nomor satu aja udah mengurutkan. Iya, Kak. Nah, gimana kira-kira kayak gitu? Bisa, Kak. Sip. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk yang contoh yang alternatif kedua ya. Untuk alternatif kedua di sini adalah perpindahan posisi. Contohnya, Beni, Caca, Danu, Ena, dan Vira itu berdiri sejajar dari kiri ke kanan. Kirinya itu adalah kirinya kita, kanan itu adalah kanannya kita. Berarti ada Beni, ada Caca, ada Danu, ada Ena, dan Vira dari kiri ke kanan katanya gitu. Nah, terus katanya lagi, Benny bertukar tempat dengan Ena. Ini Benny, ini Ena. Dia tukar tempat. Berarti Enanya di sini, Benny-nya yang di sini. Hmm. Kemudian, Ena bertukar tempat lagi dengan Caca. Ini kan sekarang Ena. Yang ini Caca. Berarti dia tukar tempat. Tempat. Siapakah? Nah, berarti si Danunya tetap, si Benny tetap, Vira tetap. Berarti Caca. susunan terakhir mereka seperti ini. Karena yang diminta adalah paling kiri Caca, ini kan Caca. Kalau kirinya, maka jawabannya adalah kosong. Sehingga Kosong. jawaban kita nanti yang alfa. Kalau yang sebelah kanannya, berarti yang kanannya lagi yaitu adalah Ena. Ena. Betul. Begitu kira-kira. Gimana? Sudah Bisa, aman Kak. kira-kira? Aman. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi untuk di contoh soal eliminasi pilihan jawaban. Nah, kalau untuk eliminasi pilihan jawaban ini, berarti kita tinggal lihat A, B, C, D, E kita, Gaby. Terus yang nggak sesuai dengan A, B, C, D, E kita silang. Udah pasti salah. Nah, contoh, Rima, Tito, Alan, Galang, dan Novi berencana menonton konser. Di tribun penonton, Rima duduk di samping Tito. Nah, kita lihat dari A, B, C, D, E kita, kalau nggak Rima di samping Tito, berarti dia salah. Tapi kalau Rima di samping Tito, berarti dia betul. Misalkan kayak contoh soal, Rima itu dia di samping Tito berarti betul. Betul. Rima di samping Tito di option B juga betul. Tito di samping Rima, Rima di samping Tito, Tito di samping Rima itu juga betul. Kan gitu ya. Lanjut Mm-mm. lagi berarti. Novi tidak mau di samping Alan. Kalau tidak mau itu berarti kalau Novi dan Alannya berdampingan itu udah pasti salah. Nah, itu ada di option A, Novi Alan, Alan Novi, Alan Novi di option A. Udah pasti dia salah. Kita lanjut untuk syarat yang ketiga. Galang enggan bersebelahan dengan Tito. Enggan itu kan artinya nggak mau, Gaby. Jadi Mm. Galang itu tidak mau bersebelahan dengan Tito. Jadi kalau ada Galang di samping Tito itu udah pasti salah. Nah, kita fokusnya yang tersisanya aja, yaitu C sama D. Ternyata Galangnya nggak ada yang di samping Tito, berarti betul semua. Kalaupun nanti, jadi yang E ini kan juga Galang sampai Tito nggak betul ya. Cuman nggak perlu Mm-mm. kita lihat yang E-nya. Kita cukup lihat yang tersisanya aja. Iya. Nah, terus lanjut lagi, Rima tidak mau bersebelahan dengan Galang. Kalau tidak mau itu berarti dia tidak boleh ya. Berarti Rima dan Mm-mm. Galangnya nggak bersebelahan, sehingga jawaban kita yang tersisa adalah yang delta. Gimana kira-kira? Paham, Kak. Oke.
Kalau gitu kita lanjut untuk contoh yang keempat. Kalau contoh yang keempat ini menggunakan tabel. Contohnya di ponsel kita itu ada GA, GB, GC, GD, dan GE. Terus kita buat kolom kamera, buat kolom internet, sama memori eksternal. Karena yang punya kamera itu ada di ponsel GB, GD, dan GE. Berarti yang GB, GD, dan GE-nya kita tinggal checklist di kolom kamera. Terus kalau misalkan yang punya internet itu ada GA, GC, dan GD. Juga kita checklist. Terus memori eksternal juga kita checklist si GA, GB, dan GE. Nah, jika seseorang ingin membeli dua ponsel, di mana masing-masing ponsel itu bisa koneksi internet. Jadi ponsel pertama sama ponsel kedua, itu dia sama-sama bisa internet. Internet dan internet gitu. Jadi kedua ponsel ini dia sama-sama bisa internet, tapi yang satunya bisa kamera, yang satunya lagi bisa memori eksternal. Jadi otomatis kira-kira merek HP atau ponsel yang mana yang harus dibeli oleh seseorang ini karena dia ingin beli dua ponsel, Gaby, tapi yang Hmm. ponsel satu internet kamera, ponsel satu lagi internet dan memori eksternal. Yang mana kira-kira yang harus dibelinya? Yang Kalau yang mana? yang dua kan Kak, ada ponsel berarti yang Hmm, GA GA, oke. Sama sama memori eksternal dan GD. internet sudah. Oke, betul. Jadi GA dan GD. Jadi untuk memori eksternal dan internet itu ada di GA. Kalau untuk internet dan kamera itu ada di GD. Jadi betul jawabannya GA dan GD. Hmm, Ini GA. Oke. Sudah aman kira-kira, Gaby? aman Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi untuk posisi duduk. Nah, posisi duduk ini dia ada dua dua bentuk. Yang pertama itu adalah posisi duduk dengan bentuk persegi, di mana dia saling berhadapan atau saling bersilangan. Nah, yang kedua itu dengan cara melingkar. Kalau untuk berhadapan sama bersilangan di persegi itu berbeda maksudnya. Kalau yang berhadapan itu memang hadap-hadapan seperti ini. Kalau yang bersilangan itu ibaratnya dia nggak berhadapan, tapi dia bersilangan, menyilang. Jadi yang berhadapan dengan mereka itu orang lain. Sedangkan kalau melingkar itu mau berhadapan, mau bersilangan itu sama maksudnya Gibi. Itu aja bedanya. Nah, untuk contoh soal, terdapat sebuah grup belajar yang terdiri dari dua siswi ya, bukan siswa. Dua siswi yaitu Anissa dan Cindy dan dua siswa yaitu Bambang dan Doni. Nah, salah seorang di antara mereka itu pandai ahli matematika, ada yang fisika, ada yang kimia, ada yang bahasa Inggris. Jadi ibaratnya kan tadi mereka ada 4 orang. Nah, mereka masing-masing itu punya keahliannya masing-masing. Ada matematika, ada bahasa Inggris, ada kimia, dan fisika. Pada suatu waktu, mereka belajar belajar di rumah Anissa dan duduk di meja persegi 4. Nah, itu kata kuncinya. Tadi kan meja kita ada dua ya, ada yang persegi, Hmm. ada yang melingkar. Mereka duduk ternyata di persegi. Tadi di persegi itu, kalau untuk konsepnya, yang berhadapan sama yang bersilangan itu berbeda. Nah, mereka itu 4 kursi dan 2 kursi saling berhadapan. Otomatis kan kita buatkan dulu bentuk persegi kita. Persegi, di mana 2 kursinya saling berhadapan. Katanya gitu. Ini posisi duduk mereka. Poin pertama, ahli matematika duduk di sebelah kiri Anissa. Berarti kita letakin Anissanya, tapi nanti di sebelah kirinya ada matematika. Kita letakin dulu Anissanya di sebelah sini, karena kirinya si Anissa itu matematika. Kalau kita letakin si Anissanya di sini, sebelah kirinya kosong, nggak ada Hmm. bangku gitu. Berarti kalau Anissanya letakin di sini boleh juga. Jadi boleh milih aja si Anissanya letakin yang mana. Yang penting sisain di sebelah kirinya itu untuk matematika. Dan itu boleh dimulai dari bangku yang bawah atau yang bangku atas ini ya, GP. Iya Kita Kak. lanjut untuk poin kedua. Ahli kimia duduk berseberangan dengan Bambang. Nah, kita belum tahu letak Bambang di mana, kimianya apalagi. Jadi kita skip dulu, kita simpan dulu poin kedua. Poin ketiga, Cindy dan Doni duduk berdekatan. Berarti otomatis karena di sini udah ada Anissa, nggak mungkin Cindy dan Doninya berdekatan di bagian sini. Berarti Cindy dan Doninya akan berdekatan di depan Anissa gitu. Tapi kita belum tahu yang mana yang Cindy, yang mana yang Doni. Jadi ibaratnya kita letakin dulu mejanya itu, si kursinya itu Cindy atau Doni, Cindy atau Doni. Nah, tadi kan ada 4 orang ya, GB. Cindy, Doni, Anissa, dan Bambang. Udah pasti di Bambang di sini. Karena nggak ada tempat duduk lain.
Nah, berarti Bambang sih matematika. Baru kita bisa lihat dari poin kedua kita tadi. Poin kedua, ahli kimia duduk berseberangan dengan Bambang. Berseberangan itu artinya menyilang. Berarti di sini adalah kimia. Tapi kita belum tahu juga entah Cindy atau Doni yang kimia itu. Lanjut ke poin terakhir, yaitu poin keempat. Salah seorang siswi duduk dekat ahli fisika. Siswi kan tadi ada Cindy atau Anissa. Kan yang siswinya cuma dua pilihan. Tadi kalau si Anissa udah duduk dekat ahli matematika, berarti si Cindy yang akan duduk dekat ahli fisika. Karena si Anissanya udah duduk dekat ahli matematika, jadi nggak mungkin Anissa lagi. Pilihannya Iya. berarti tinggal Cindy. Cindy akan duduk dekat ahli fisika, berarti si ahli fisika akan duduk di sini. Dan itu adalah Doni. Doni. Berarti Cindy adalah kimia. Gitu. Nah, berarti udah Bambang matematika, Doni fisika, Cindy kimia, berarti si Anissa tinggallah bahasa Inggris. Sehingga jawabannya, pertanyaannya siapakah yang ahli bahasa Inggris? Ya Anissa jawabannya. Kalau ahli kimia nanti yang ditanyakan si Cindy. Kalau ahli fisika berarti Doni. Kalau Bambang adalah matematika. Nah, boleh dilihat dulu untuk soalnya. Gimana kira-kira jadi? Bisa, Kak. Kalau gitu kita lanjut untuk soal terakhir. Untuk soal terakhir di sini yang versi melingkarnya lagi. Nah, kalau untuk versi melingkar, itu bagusnya kita buatkan dulu garis bantu kita, Gebi. Nah, garis bantu ini berguna untuk yang saling sesuai dengan garis bantu itu dia artinya berhadapan. Nah, berarti kursinya sekarang ada 8 kan gitu. Terus pertanyaannya, Erlia duduk berhadapan dengan Andi. Nah, itu boleh terserah Gebi mulai dari yang mana saja, yang penting dia berhadapan. Kalau di modulnya kan Erlia dan dan Andinya itu diletakin kiri ke kanan. Sekarang kita coba versi atas bawah, apakah nanti jawabannya bakal sama gitu ya. Biar dia beda. Jadi ini Erlia, yang ini Andi. Nah, ada Erlia dan ada Andi. Terus poin kedua, Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Nah, kita belum tahu Eni di mana, Harun di mana, Charlie di mana, jadi kita skip dulu. Charlie dan Dewi duduk tepat berhadapan. Di sini juga belum tahu Charlie dan Dewi, berarti kita skip juga. Poin keempat, Harun duduk 2 kursi dengan Andi. Nah, Andi kan kita udah tahu sekarang posisinya di sini ya, GB. Tapi Harun itu 2 kursi terpisah dari Andi. 2 kursi terpisah bisa jadi ini 2 kursinya, berarti Harun di sini. Atau boleh juga 2 kursi ini Harun di sini. Boleh-boleh saja. Jadi kita tinggal pilih Harunnya di bagian mana. Terserah dan itu akan sama aja hasilnya. Gaby mau Harunnya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang sebelah sini, yang kiri atau yang kanan bagusnya. Tapi dia bakal sama aja jawabannya. Kanan, Kak. Yang kanan aja boleh. Berarti ini Harun. Otomatis yang kirinya kita hapus ya. Dia akan sama aja soalnya nanti. Lanjut lagi, berarti poin kedua yang bisa kita kerjakan. Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Sekarang Harunnya kita udah tahu. Kalau dia ke kiri berarti Erlia nggak mungkin. Berarti otomatis Eni itu antara Harun dan Charlie. Berarti Eninya di sini, Charlie-nya yang di sini. Karena kan dia duduk di antara Harun dan Charlie. Kalau kita letakin kalau dia ke sebelah kiri nggak mungkin ada si Erlia yang mengganggu, jadi nggak mungkin dia. Udah pasti dia ke sini nanti. Eni dan Charlie. Lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga itu adalah Charlie dan Dewi duduk tepat berhadapan. Kan Charlie kita udah tahu di sini. Yang berhadapan dengan Charlie itu adalah Dewi. Berarti Dewi di samping Erlia di sini. Udah tersusun semua kecuali Budi dan Gilang yang kita belum tahu. Berarti ini antara Budi atau Gilang. Ini juga antara Budi atau Gilang. Nah, udah tersusun semua dan itu bakalan sama dengan yang di modul kita penyelesaian yang ini. Sama persis nanti, ya kan? Cuma beda di putarannya aja. Terus lanjut pertanyaannya, di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar. Jadi yang kita patokin itu yang tidak benar. Nah, kita coba dulu untuk poin yang pertama atau option A. Dewi duduk tepat di antara Gilang dan Erlia. Sekarang kan Dewi kita di bagian atas sini ya, Gibi. Dia itu di antara Gilang dan Erlia. Bisa jadi betul ya, karena kan yang di samping Dewi sini bisa jadi Budi, bisa jadi Gilang. Jadi kemungkinan dia betul. Berarti kita anggap dia sebagai betul.
Lanjut yang Bravo, Charlie dan Budi dipisahkan oleh Andi. Ini Charlie, ini Andi. Berarti apakah Charlie dan Budi dipisahkan oleh Andi? Bisa jadi Iya. juga betul, karena kan ini antara Budi dan Gilang. Lanjut ke poin C. Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Itu udah pasti betul karena ada di poin kedua kita tadi. Jadi nggak perlu kita pikirkan lagi karena dia memang sudah ada di poin kedua. Lanjut untuk di nomor yang D, Dewi dipisahkan 2 kursi oleh Andi. Ini Dewi, 2 kursi terpisah itu adalah Andi. Betul juga antara Budi dan Gilang tadi. Sehingga jawaban kita adalah yang Eko, yaitu Budi duduk di antara Erlia dan Harun. Antara Erlia dan Harun itu nggak ada kursi tambahan. Jadi udah pasti bukan. Jadi bukan Budi duduk di sana. Emang nggak ada kursi soalnya di situ. Gitu. Maka jawaban kita yang tidak benar itu adalah di option A. Itulah kira-kira untuk yang versi melingkar gitu. Paham, Kak. Oke, sudah ya. Kalau gitu Hmm, kita lanjut lagi. Ini untuk yang contoh kedua yang versi melingkar. Udah selesai berarti untuk materi penalaran analitis. Ada pertanyaan dulu, Gaby? belum, Kak. Oke, kalau gitu kita coba untuk contoh soal ya. Nah, sekarang Gaby boleh coba dulu untuk contoh soal pertama, kira-kira cara penyelesaiannya yang gimana? Karena untuk satu soal itu bisa terserah untuk mengerjakannya, asal dia bisa atau tidak. Bisa Hmm. dengan cara mengurutkan atau menggunakan tabel mungkin dia bisa, atau dengan cara duduk tadi atau lain-lain sebagainya yang tadi. Boleh dicoba dulu ya. Yang E ya, Kak. Yang E, oke kita coba dulu. Di sini Gaby pakai cara yang mana? Urut-urutan gitu Dengan sih, Kak. mengurutkan boleh. Jadi kita coba dulu ya. Kalau kakak biasanya caranya eliminasi pilihan jawaban, tapi kalau misalnya Gaby mau mengurutkan juga nggak masalah. Dan kalau Oh iya, untuk option, eliminasi, Kak. oh boleh. Nah, Hmm. di sini katanya diurutkan itu dari yang paling tua ke yang paling muda. Berarti Hmm. otomatis yang tuanya di sini, yang mudanya di sebelah sini ya, Gaby. Iya. Terus katanya yang paling muda adalah Tatang. Udah pasti paling ujung sebelah muda itu adalah Tatang. Dan Sulis berarti bukan. Iya. Anif tidak lebih tua dibandingkan Febri dan Yadi. Kalau Anif tidak lebih tua, berarti dia muda ya. Berarti Anif itu lebih muda dibanding Febri dan Yadi. Berarti Anifnya harus di sebelah kanan, Yadi dan Febrinya harus di sebelah kiri. Nah, untuk option A, Anif, Febri, Yadi, oke. Anif, Febri, Yadi, betul. Untuk option D, Anif, Febri, Yadi, betul. Nah, untuk option E ini kurang tepat karena ada Febrinya dulu yang di sebelah kanan, bukan Anifnya yang di sebelah kanan. Berarti kurang Oh tepat yang di iya. situ. Coba dilanjut dulu. Kira-kira yang mana antara A, B, dan D itu jawabannya.
Berarti yang A ya, Kak? Betul, Gaby. Jadi jawabannya itu yang alfa. Karena tetapi lebih mudah lagi dari Sulis. Maksudnya si Anif itu lebih mudah lagi dari Sulis. Nah, kalau di option D kan Anif dan Sulisnya malah Sulis yang lebih mudah dari Anif maksudnya itu. Jadi bukan. Terus Yadi lebih tua dibanding Febri. Antara Yadi dan Febri dia lebih tua. Nah, di sini Yadinya yang lebih muda dari Febri maksudnya. Sedangkan dia Yadi yang lebih tua daripada Febri, maka jawabannya yang alfa. Gimana kira-kira gitu. Tadi Di kelimanya di bagian mana? yang ini, yang Anif sama Febri. Oh iya, Anif dia tidak lebih tua ya, berarti dia lebih muda maksudnya gitu. Jadi kalau tidak lebih tua berarti dia muda. Oh iya, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini memang nggak bisa kita caranya mengeliminasi pilihan jawaban, tapi memang harus kita urutkan. Jadi boleh coba dulu. Berarti yang D ya, Kak? Betul, Gaby. Jawabannya adalah yang delta. Karena kita urutkan dulu ya. Carmelo ingin menentukan prioritasnya. Jadi ada yang awalnya pergi sama yang akhir. Carmelo ingin bermain di Rockets sebelum ke Bulls. Berarti artinya Rockets duluan baru Bulls. Melanjutkan ke Celtics setelah dari Knicks. Nah, ini kita belum tahu pastikan. Di Bulls itu sebelum ke Knicks. Berarti Knicks-nya nanti baru Bulls dulu. Kan kayak gitu. Karena tadi melanjutkan ke Celtics setelah dari Knicks, berarti setelah dari Knicks ini baru dia lanjutkan ke Celtics. Nah, berarti udah selesai juga yang ini. Lanjut, ia juga akan ke Bulls setelah dari Nugget. Berarti Nugget duluan baru Bulls. Berarti Nuggetnya di antara Rockets sama Bulls itu. Setelah ke Knicks, ia ingin ke Lakers. Berarti dia juga akan ke Lakers. Otomatis jika saat ini dia sudah bermain di Knicks,
Maka klub yang mana yang sudah ia capai, ibaratnya yang sudah ia kunjungi. Maka jawabannya adalah Rockets, Nuggets, sama Bulls. Jadi betul jawabannya yang Delta. Sudah aman ya, Gibi? Kalau gitu kita lanjut untuk soal nomor 3. Gibi boleh coba dulu. Kalau kakak kecilkan kayak gini masih kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, boleh dicoba dulu. Yang A, Kak. Oke, betul Gibi. Jawabannya adalah yang A karena kita urutkan lagi ya. Katanya di sini kadar obat F itu tidak kurang, berarti ada kadar yang tertinggi sama yang rendah. Kalau F tidak kurang dari D, berarti F-nya di atas D. Terus A itu tidak ada yang melebihinya, berarti A itu yang paling atas. D itu sama dengan E, berarti dia akan sama. B itu akan sama dengan C dan tidak melebihi E. Karena E tadi dia sama dengan D, maka B dan C-nya di bawahnya. Si pasien insomnia itu tidak boleh melebihi kadar obat kadar obat D. Maka jawabannya adalah B dan C. Betul, yang di bawahnya saja. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 4. Gaby boleh coba dulu, silakan. Tono ya, Kak. Tono kurang tepat. D itu ada 5 undian, berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus katanya di situ bahwa Seno mendapat nomor tepat sesudah. Berarti otomatis Seno itu akan mendapatkan nomor tepat sesudah Ano. Berarti Ano duluan baru Seno. Tapi si Seno itu dia sebelum Tono. Berarti ibaratnya Tononya nanti baru setelah si Seno. Nah, Oh. berarti urutannya kan Ano, Seno, dan Tono. Mm-mm. Lino mendapatkan nomor terkecil. Kita anggap aja nomor 1 sebagai nomor terkecil. Sementara Bono mendapatkan nomor ganjil. Nomor ganjil kan ada di nomor 3, ada di nomor 5. Tapi Mm-mm. karena Ano, Seno, dan Tononya itu ada kata tepat,
Berarti Ano, Seno, dan Tono itu nggak boleh dipisahkan oleh orang lain. Berarti kalau Bono di nomor 3 itu nggak mungkin, karena terpisah nanti Ano, Seno, dan Tono kita. Jadi Ano, Seno, dan Tononya di nomor 2, 3, 4, barulah terpaksa si Bono di nomor 5. Karena kan Bono tadi boleh nomor ganjil, boleh nomor 3, nomor 5. Tapi karena Ano, Seno, dan Tononya nggak boleh terpisah, ada tepat, berarti nggak boleh pemisahin orang lain. Berarti jawabannya Anu Senotono itu harus di nomor 2, 3, 4. Bono lah yang di nomor 5. Pertanyaannya, pelanggan yang mendapat nomor paling besar, karena tadi nomor terkecil adalah nomor 1, maka jawaban lebih tepatnya yang berapa? Gitu. Tadi Gaby buat Bononya yang di nomor 3 ya. Iya, Kak. Karena kalau ada kata tepat itu nggak boleh ada yang memisahkan, ibaratnya setelah ini harus ini gitu Gaby. Jadi nggak boleh dipisahkan oleh Bono gitu. Kita lanjut nomor selanjutnya ya, yaitu di nomor 5. Ini hampir mirip juga dengan yang atas, tapi Gibi boleh coba dulu. Yang B ya, Kak? Yang B yaitu UT5, betul dia bukan. Kan dia urutan kedua. Nah, tapi harus hati-hati, katanya di sini dari yang paling lambat kayak gini. Oh iya. Oh iya, bentar-bentar, Kak. Oke, boleh coba dulu. D ya, Kak? Yang
delta, betul. Jadi dia itu ada 4 urutan ya, 1, 2, 3, 4. Terus 5 itu di nomor 2, oke kita letakin nomor 2. Terus katanya lagi UT berlari lebih cepat daripada dia, berarti UT yang di nomor 1 sekarang. Tetapi dia lebih lambat daripada Lulu, ibaratnya si UT tadi dia lebih lambat daripada UT berlari lebih cepat daripada dia. UT lebih cepat daripada dia, tapi dia lebih lambat daripada Lulu, berarti Lulu yang paling atas ya. Nah, cuman di sini kan tidak ada kata tepat ya, Gaby. Jadi boleh dipisahkan oleh Ima karena Ima pun dia di nomor 2 katanya. Berarti otomatis di sini dulu, di sini T dan di sini yang dia. Karena yang diminta dari yang paling lambat kan dia. Jadi harus hati-hati sehingga jawabannya dia T Ima Lulu. Pasti tadi karena Gaby karena Ima di nomor 2 maka nomor 2 cuma Ima di option B ya. Iya, Kak. Oke, guys, kita lanjut untuk soal nomor 6, silakan Kak. Yang D ya, Kak, 6. Ya betul Gaby. Berarti jawabannya delta, impor itu yang lebih mahal daripada daging lokal. Karena kita urutkan dulu ya. Nanti urutannya itu daging impor, baru daging lokal, baru beras sama sayur-sayuran. Kita lanjut lagi kalau gitu untuk di soal nomor 7, silakan Gaby.
Yang C ya kak? Yang C yaitu SR dan P, betul. Karena kita bisa lihat dulu yang paling mahal itu berarti artinya dia yang paling indah untuk pemandangan. Nah, R itu dia 3 kali lipat dari Q. Kalau S itu dia rumah R ditambah Q, berarti jadinya nanti 4Q. Kalau P itu 2 kali lebih mahal daripada Q, berarti 2Q. Kalau T itu dia lebih murah 2 kali lipat dari X, berarti otomatis dia 2Q juga. Dan kalau Q itu udah pasti harganya juga Q gitu kan. Karena ini minta panorama paling indah udah pasti R, dilanjutkan dengan R. Nah, tapi di sini ada 2, ada P, ada D. Nah, kita lihat tinggal di optionnya aja ya, GG. Yang ada itu SR dan P. SR dan T sebenarnya juga betul. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut untuk nomor 8 lagi. Boleh coba dulu, silakan. Linda ya kak? Linda untuk jawabannya. Oke, kita coba dulu ya. Di sini ada Yuli, ada Bella, ada Patricia, Linda, dan Asri. Linda tukar tempat dengan Yuli, berarti otomatis di sini Linda, di sininya yang Yuli. Asri bertukar tempat dengan Patricia, berarti di sini Asri, di sini Patricia. Kemudian Linda bertukar tempat lagi dengan Asri. Berarti di sini Asri, di sini Linda. Apakah oke? Berarti si Bellanya tetap, ini Yuli, ini Patricia. Katanya itu sebelah kiri rumah Yuli. Jadi betul jawabannya adalah Linda. Karena kiri-kirinya kita, kanan-kanannya kita. Kita lanjut lagi ya. GB di nomor 9. Hampir mirip juga, boleh dicoba dulu GB. Iya kak. D kak. Betul jawabannya Delta. Kita lanjut ke untuk GB untuk soal nomor 10. GB boleh coba dulu.
Berarti yang C ya, Kak? Jawabannya nanti yang C. Oke, kita lihat dulu. Di sini katanya klub yang sama itu tidak boleh tampil berurutan. Yang klub yang sama itu kan kalau Irving nomor 02. Kalau Curry sama Thompson kan klubnya nih nomor 30 sama Thompson itu di nomor 11. Otomatis nomor 30 dan 11 itu nggak boleh Oh berdampingan, iya, bukan, Gaby. bentar-bentar. Oh iya, Oke, boleh dicoba 30 lagi. 11. Hmm. Mm-mm. Berarti yang E, Kak. Oke, jawabannya betul yang E. Karena 11.30 nggak boleh sama, 11.30 nggak boleh. Terus si Lillard itu dia nomor 6, Matthew itu dia nomor 23. Berarti 6-23 juga nggak boleh. Jadi jawabannya adalah yang Eko, betul. Kita lanjut ya, untuk di nomor 11, boleh dicoba dulu, Gaby, silakan.
Yang A ya, Kak? Yang A, oke betul jawabannya yang A, Gibi. Karena kegiatan olahraga itu dipilih adalah basket, sepak bola, bulu tangkis, voli, tenis, kasti, dan rugby. Nah, kasti dan voli itu hanya boleh dipilih salah satu. Di option E malah dipilih kedua-duanya, jadi bukan. Terus yang poin ketiga, pegawai yang ikut bulu tangkis itu harus ikut sepak bola. Nah, di option C, dia bulu tangkisnya aja, sepak bolanya nggak ada. Kalau untuk poin keempat, pegawai yang ikut tenis tidak boleh ikut rugby. Ternyata dia malah ikut rugby, otomatis dia nggak boleh ikut tenis. Jadi jawabannya itu adalah alfa, betul. Dan lanjut lagi, Gaby, untuk soal lain di nomor 12, boleh dicoba dulu. Berarti A ya, Kak? Yang A, oke betul. Yang A jawabannya, karena yang diminta itu yang suka volley. Nah, untuk si Lisa itu dia memang suka bola volley. Kalau untuk Dino dia juga suka volley. Ferdi dia kecuali volley, berarti Ferdinya tidak. Terus Susi juga gitu, Susi olahraga tanpa bola. Kalau volley kan ada bolanya, berarti juga bukan. Sehingga jawabannya yang alfa. Kita lanjut lagi ya, GB, untuk di soal nomor 13. Kakak cek ini tadi. Nah, boleh silakan.
Berarti yang A ya, Kak? Yang alfa betul. Dia hampir mirip juga dengan yang olahraga tadi ya, Gaby. Jadi Mm-mm. ibaratnya kalau hukum dan ekonomi harus dipilih salah satu, ternyata di option E-nya malah dipilih keduanya. Terus yang milih akuntansi itu tidak boleh manajemen. Ternyata akuntansi juga harus ya. Akuntansi itu juga harus manajemen. Nah, untuk di option B itu akuntansinya, manajemennya nggak ada. Berarti bukan. Terus untuk poin ketiga, poin keempat lagi, mahasiswa yang mengambil komunikasi tidak boleh ke psikologi. Ternyata dia ngambil psikologi, otomatis dia nggak boleh komunikasi. Sehingga jawabannya adalah yang alfa. Kita lanjut lagi, kalau untuk soal nomor 14, ini gimana, Gibi? Boleh dicoba dulu. Yang C, Kak? Yang C, oke. Jadi untuk A dan B itu dia fakultas yang sama, berarti dia nggak boleh berbarengan. Heeh. Terus E dan D juga nggak boleh berdekatan, jadi betul jawabannya yang Charlie. Kalau untuk nomor 15, Gaby? Yang C? Yang C, oke. Betul jawabannya yang C, karena kan kalau untuk kita butuh berkomunikasi itu ketika teman berkomunikasi kita itu tidak ada bahasanya yang sama dengan kita ya, Gaby. Sehingga Ki dan R jawabannya, karena Ki itu cuma bisa Prancis, Jepang, Cina, sedangkan R bisanya Jerman, jadi nggak ada bahasa mereka yang sama. Jadi betul jawabannya yang Charlie. Kalau untuk nomor 16,
Yang B, Kak. Yang Bravo. Oke, kita coba lihat dulu ya. Di sini katanya A dan D itu harus berada dalam satu tim. Berarti kalau ada A dan B-nya terpisah, kayak di option C, di option D, itu udah pasti salah. Terus B tidak boleh satu tim dengan G dan C. Berarti B dengan G dengan C itu nggak boleh. Dan kebetulan untuk option kita yang tersisa itu tidak ada yang berbarengan mereka ya. C tidak boleh satu tim dengan C tidak boleh dipisahkan. Oke, di option A dia malah dipisahkan, di option E juga dipisahkan, sehingga betul jawabannya yang Bravo. Kita lanjut lagi untuk nomor 17. Nah, ini boleh dicoba dulu, Gaby. Kuning ya, Kak. Oke, kalau gitu kita coba pastiin dulu ya, Gaby. Nah, kita di sini kita buat dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, terus katanya salah satu hari ia akan memakai baju putih, udah pasti. Terus baju ungu dipakai 2 hari setelah baju hijau. Berarti kita juga belum tahu di mana hijaunya. Hari Selasa merah tidak pakai biru, berarti otomatis biru di hari Selasa itu tidak. Merah memakai baju kuning pada saat ia senang. Pada hari di awal minggu, ia menggunakan hijau. Udah pasti hijau di hari Senin, karena kan awal minggu itu adalah Senin. Tadi baju ungu dipakai 2 hari setelah baju hijau. Otomatis baju ungunya kita letakin di hari Rabu, ya kan? Iya. Nah, terus katanya, mana ada lagi nih? Hari Selasa, oke. Pada hari Minggu, ya hijau. Merah mendapatkan hadiah spesial dari kakaknya pada hari Kamis. Otomatis dia senang dong di hari Kamis. Kalau tadi senang kan dia pakai baju kuning, maka kuning itu di hari Kamis nanti Oh GB. iya. Mm-mm. Baju pink dipakai 2 hari setelah kuning, berarti otomatis di hari Sabtu baju pinknya pink. Terus baju pada hari sebelum Senin dia pakai merah, berarti di hari Minggu dia merah. Nah, berarti kalau udah pasti tinggal putih sama biru. Karena di hari Selasa tidak biru, maka di hari Selasa itu adalah putih, dan hari Oh, Jumat biru. tersisalah warna biru. Sehingga pertanyaannya kan hari Jumat, berarti jawabannya adalah yang apa? Nah, jadi permainan kalimatnya ya untuk eh, di nomor di nomor ini, Mm, nomor 17. Gimana Gibi, aman? Aman, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Kalau gitu di nomor 18, Gibi boleh lihat dulu, silakan.
Jus jambu ya, Kak? Betul, Gaby, jawabannya jambu. Karena jambu itu yang paling banyak diminati ya. Kalau Hmm. gitu kita lanjut untuk soal nomor 19 dan 20. Aku kecilkan dikit. Kalau sekecil ini masih kelihatan, Gaby? Kelihatan, Kak? Oke, boleh dicoba dulu. Yang 19 B ya, Kak? 19 itu betul yang Bravo, karena K, M, N, dan O. Kalau untuk Iya. nomor 20,
2 hari. 2 hari bukan? Kan ibaratnya Berarti kita dalam seminggu itu ada 7 hari ya, Gaby. eh, Terus Sabtu Minggunya kan udah pasti kunjungan keluarga, berarti dia nggak akan bisa latihan. Kan tinggal 5 hari lagi. lima berarti hari ini, mm-mm, hari Kamis 1 hari, Kak? bukan 1 hari. Jadi kalau 5 hari yang tersisa untuk latihannya, yang Hah? ditanyakan kan setiap atlet itu akan bertemu untuk berlatih dengan partner yang sama itu sebanyak berapa hari. Nah, untuk partner yang sama itu lebih tepatnya jawabannya 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena Hah? untuk misalnya Kak itu kan punya hari liburnya sendiri, L juga Iya. punya hari libur yang berbeda. Jadi kan mereka berlima itu punya libur di hari yang berbeda lagi. Semuanya Iya. beda-beda hari. Nah, otomatis kalau misalnya K dan M aja dulu. K di hari apa gitu liburnya. M juga di hari apa. Pasti tinggal 3 hari lagi. Atau L dengan M kan juga gitu. L hari lain untuk liburnya. M juga hari lain. Berarti tinggal 3 hari. Dari 5 hari yang ada itu tinggal 3 hari yang mereka akan bersama gitu. Oh, Gimana menurut Gaby? iya iya, Kak. Oke. Aman ya berarti untuk soal nomor 19 dan 20. Mm-mm. Kalau gitu kita lanjut untuk nomor 21. Dewi boleh coba dulu untuk soal nomor 21. Silakan.
Berarti CD ya, Kak? CB. A. C dan B betul, karena C itu udah pasti juara. Yang runner up itu kan ada dua antara D sama B ya GB. Mm-mm. Cuman yang B-nya itu dia lebih unggul lagi daripada D, sehingga betul jawabannya C dan B. Kita lanjut GB, kalau gitu untuk soal ini, wacana ini dia bisa dijawab untuk soal nomor 22 sampai 26, tapi kita coba nomor 22 dulu. Silakan GB. Iya, Kak. 22 A ya, Kak? 22 itu yang alfa, betul. Kita lanjut untuk soal, kalau kakak lihat berarti yang A itu berapa untuk skornya? Hmm. Yang B berapa, yang C berapa, yang D berapa, yang E-nya juga berapa? Masing-masingnya berapa gitu. A, B, C, D, dan E. Berapa kira-kira? Yang A 50, Yang A 50, betul. Yang B, 35, yang C, 35, yang D. 45 ya, Kak? Oke, betul. Yang E, 30. betul. Jadi kita bagi masing-masing gitu ya, Gaby. Jadi betul, Mm-mm. jawabannya 50 ini. Kalau kita lanjut untuk nomor 23, ini dapat berapa, Gaby? Ya bener, Kak. Oke, boleh. Dicoba dulu. Berarti kalau 23 yang paling sedikit E. Iya, yang E betul. Kalau nomor dua Nah, puluh empat, ada 15 ya, Kak? 15 betul. Kalau nomor 25, Yang B, yang B oke. A, B, dan C bukan? yang terbanyak kan? Oh iya, A, D. Berarti yang A ya, Kak? Betul, A, D, dan B. Sebenarnya kan antara B dan C itu sama. Jadi boleh A, D, C, boleh A, A, D, B gitu. E. Yang terakhir nomor 26, Yang A, yang A, oke, kurang tepat. Dia versi untuk program olahraga. Kita lihat dulu olahraga. Yang program olahraga itu antara B, C, sama D. Antara B, C, dan D yang oh, mana yang paling banyak itunya? D. Yang D, betul.
Oke, selesai untuk sampai nomor 26. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita coba saja untuk versi yang ini, di nomor 31 sama 32. Nah, boleh dicoba dulu, silakan. Ini tempat duduk yang tadi. Boleh dicoba dulu ya, Gaby. Iya, Kak.
31 C ya, Kak? 31 itu yang C, oke, kakak simpan dulu. Kalau 32, dia itu kan lagi-lagi ini yang memungkinkan mengelilingi meja bundar, berarti mejanya bundar ya. Mm-mm. Dan di sini ada 8 orang, berarti kita buatkan dulu untuk 8 posisi. Nah, kita besarkan dikit dulu. Denny dan Budi tepat berhadapan. Ini boleh Denny, berarti Budi yang berhadapan dengan dia, atau dari kiri ke kanan juga nggak masalah. Listi duduk berhadapan dengan Aziz, kita belum bisa tentukan. Cindy duduk di antara Fadil dan Denny. Otomatis ini Fadil, atau di sebelah kirinya Fadil juga nggak masalah. Ini sini Denny, dan ada Cindy berarti di antaranya. Nah, atau yang versi Cindy di sini, Fadil di sini juga nggak masalah. Jadi dia Mm-mm. betul juga. Nah, terus lagi, mana ya? Listi duduk berhadapan dengan Aziz, kita belum bisa tentukan. Fadil duduk dua kursi terpisah oleh Aziz. Nah, dua kursi terpisah itu Aziz, tapi tadi si Aziz itu kan akan berhadapan dengan Listi. Kalau dua kursi terpisah dari Fadil, otomatis kan bisa Listinya di sini ya. Dengan Aziz ya, sorry. Ini Aziz. Tapi Aziznya nanti akan jadinya berhadapan dengan Cindy. Otomatis Aziznya berarti dua kursi terpisah, yaitu Cindy dan Denny. Berarti di sini adalah si Aziz. Nah, yang berhadapan dengan Aziz itu adalah Listi. Jadi Oh si Aziznya iya, nggak bisa kita letakin di sini. Gitu. iya tadi aku Di ngestaknya di situ, Kak. ke situ ya. Oke. Heeh. Berarti baru lanjut ini Emma atau Praka. Ini Emma atau Praka. Nah, udah deh. Coba ditentuin dulu. Pernyataan di bawah ini yang benar katanya GB. Oh enggak. Berarti yang B ya, Kak? Yang Bravo, betul. Praka dan Fadil duduk berhadapan, betul. Kalau nomor Mm-mm. 32, Yang E, Kak. Iya, E. yang E betul. Listi dipisahkan dua kursi dengan Emma. Gimana kira-kira GB? Sudah aman? Aman, Kak. Oke. Dia masih ada. Kita lanjut dulu nomor 33 sama 34. Dia masih dalam wacana yang sama. Silakan.
Yang 33C ya, Kak? 33-nya yang C, oke betul. Kalau 34-nya, D. yang D juga betul. Gimana kira-kira Gaby? Bisa, Kak? Oke, nanti boleh GB lanjut untuk soal nomor 35 dan beberapa soal Mm-mm. yang belum kita bahas ya Gaby. Tadi kita belum bahas itu dari nomor 27, 28, 29, 30, sama satu lagi 35. Nah, untuk kita kira-kira ada pertanyaan